In this episode, Mike Denaldi and Reggie Arsana will talk about how do they become a YouTuber and make sim racing as their job. This is Simpod. Hey, stop. You listen. This is Simpod. Selamat apa nih? Selamat malam ya kali ya. Oke, ada di sini ada Mike sama Reggie. Halo. Halo, halo, halo. Yo. Ya, Alright. Itu ciri khasnya Mike. Oke, mungkin langsung aja ya. Gue sih nggak basa-basi. Jadi kalian coba perkenalkan diri karena jujur aja kayaknya YouTuber di Indonesia untuk di cabang sim racing kayaknya dikit banget ya. Sekalipun ada ya, dikit. Ada cuma dikit. Bener. Ya. Nah, coba kalian perkenalkan diri kalian ini siapa gitu. Mulai dari Regi dulu lah. Oh oke. Halo all. Oke, halo semuanya. Nama gue Regi Arsanda. Gue dari Garut ya, asalnya Garut Jawa Barat. Terus juga usia perlu ya. Kayaknya dok. Boleh. Ini kok bahas udah usia, nanti ketahuan. Iya. Gue gak tahu MBT gimana. Ya masih muda lah ya, masih muda. Ya. Lu jangan bro berarti. Gua doang kayaknya. Oke. Gua apa lagi? Gitu deh. Mike mah gak usah ngomong udah ketahuan kok umur berapa. Suara gue masih bocah gini. Iya. Regi suaranya yang bawa-bapak banget, lebih bawa banget kan. Iya. Gue suaranya masih bocah ini. Oke lanjut. Masih kuliah, Rek? Masih kuliah, Rek? Masih kuliah? Oh iya masih. Semester berapa lu? Udah masuk ke profesi sih, lanjut lagi gitu. Oh, kirain udah bosen gitu. Ya udah. Pindah ke Mike gimana? Regi udah kelar belum kelar nih? Udah, gitu aja udah. Oh iya. Gak ribet ya. Iya. Gue Mike Arsanda. Gue Regi Denaldi ya, gue lupa. Ya, dari Surabaya sama Edo. Gak usah sebut gue anjir. Biarin, udah amat biar pada tahu. Oke. Omar gak usah lah ya. Paling kalau pokoknya under 30 lah, masih under 30 lah ya. Oh iya, aman. Masih aman ya. Tapi kalau ada pendengar cewek mungkin si Mike ini sudah tidak bujang. Sama, semuanya juga. Weh, sama gua doang. Ini kenapa jadi kayak kontak jodoh ini podcast ya kan? Podcast apa sih? Oke, lanjut. Nah, gue pengen tahu ya kan, kayak kalian tuh awalnya tuh main sim racing tuh dari umur berapa sih? Terserah deh, yang mau jawab dulu siapa? Bebas. Regi. Oke, sim racing. Gua apa ya, dari SD tuh umur berapa ya? Umur 6 tahun. Tapi apa ya, yang kayak game dari mobil stock car racing kayak apa sih, Jared and Labonte di PS1 terus NASCAR ya. NASCAR juga. Itu dari PS1-an itu udah main sih. Jared and Labonte satuan apa nih? Kilogram apa gram apa gimana? Ton sih. Oh, ton. Ya lanjut. Awalnya sih dari itu doang sih, dari SD pokoknya udah main mobil, udah serius langsung ke mobil dong, langsung kayak PS1, NASCAR apa ya, NASCAR itu ada NASCAR Rumble, terus juga ada NASCAR yang Thunder. Gue jujur gak suka yang Rumble-nya, justru suka yang Thundernya gitu, ngerasain balapan yang benar-benar wah ini NASCAR-nya benar-benar gitu. Terus ke F1, cuman F1 gak banyak banget yang gua mainin. Kalau PS1 soalnya gak terlalu suka banget kalau dulu. Soalnya ya agak langka juga gamenya, game F1 kayak gitu dulu ya. Kalau PS1 paling sama Jared and Labonte sih, itu World Touring Car sih. Nah itu sih. Oh, kayak semacam ini ya, Toca ya? Nah betul. Ada yang PS1-nya. Nah itu. Nah itu sih. Oh berarti lu memang suka NASCAR ya?
Demen Iya. NASCAR ya? Oh, oke. Wah, Kontennya ini Reggie kan masih ada NASCAR-nya tuh. oh Kontennya gitu. Reggie Reggie. Oh, lu Wah, main ketahuan NASCAR dong Hit Iya, yang gua. iya. kelima? Gak pernah nonton NASCAR Hit channel 5? Reggie, Reggie. Enggak, gue lebih nonton ke Oh. F1-nya. Gue Oh iya. nonton ke F1-nya tuh. Iya, dia itu rame di F1 tapi dia masih selipin NASCAR gitu kan, menunjukkan bahwa dia tuh suka NASCAR gitu. Oh, Yoi. menarik. Ntar kita coba bikin konten baru lah. NASCAR Hit 6 kayaknya bagus deh ini bentar lagi. Ada, kayaknya ada ntar. Oke, ini pindah ke Mike. Kalau Mike, lu dari kapan Mike? Gue tuh wah ketahuan umur. Sama-sama PS1 sih sebetulnya. Game pertama itu bukan mobil, gue tuh suka main balapan dari dulu kayak CTR, pasti tau lah ya. CTR Ya. kan balapan tuh. Oh iya. Ya kan? Terus suka balapan. Habis CTR tuh banyak sih game-game kayak Kokobo Racing. Terus Oh iya. gue bermain Fantasy Race, anjir tahu gak tuh? Itu game Ya, keren. tahu. Speed Yang Punks, kelima main kan? nggak Speed Naik. Punks? Nah tuh main terus kayak apa? Pokoknya yang balapan lah. Nah terus baru di PS2 itu gue baru main F1. F1 2012 kalau nggak salah. PS2. Oh, Gitu. Oke. Tapi Itu terakhir sih. tapi emang suka F1 dari zamannya Michael Schumacher gitu. Jadi pas ketemu ada game, kalau nggak, gue lupa di PS1 gue main F1 apa enggak, tapi yang gue inget banget tuh di PS2 gitu. Terus Oke. semenjak gue skip PS3, terus PS4 juga skip, nggak pernah main F1, mainnya di PC gitu, yang 2016 itu. Jadi terakhir itu 2012 langsung lompat 2016. Jadi Oke. gue nggak tahu istilah sim racing itu gue sebenarnya nggak tahu, nggak cuma taunya balapan gitu. Balapan ya? Iya benar-benar. Ah. Tapi kalian, lu main ini nggak sih? Gran Turismo nggak sih? Kalau Regi kan main katanya. Kalau lu main Gran Turismo nggak sih? Gue malah gini, di PS2 dulu masih PS2 kan zamannya bajakan ya, masih kasetnya cuma 10.000 jailbreak lah. Jailbreak. Ya, tuh main Gran Turismo, tapi anehnya gue nggak suka sama sekali. Jadi kayak ini game apa sih, susah. Gue tuh mainnya kayak yang Need for Speed gitu-gitu sukanya. Oh Jadi- iya. Jadi terus ada tuh Need for Speed yang kalau Need for Speed kan yang di jalan-jalanan kan, tracknya kan track street gitu ya. Mm-mm. Nah terus Need for Speed tuh keluarin game yang tracknya tuh di lintasan. Gue lupa Shift. Need for Speed apa. Need for Ya, Speed, Ya. Shift. Nah itulah PS2 juga kalau nggak salah ingat. Nah itu gue juga nggak suka gitu. Jadi basically dari dulu sebetulnya gue nggak suka yang berlintasan. Kecuali F1. F1 gue masih demen mainin tuh. Gitu. Oke. Oh berarti memang dulunya ini ya, kalau orang-orang bilang kan arcade banget gitu ya. Ya bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang Oke. arcade lah. Arcade banget Oke, lah. dari arcade. Nah, gue mau tanya si Regi, kenapa lu nggak terusin ini? Lu masih suka ini kan, apa namanya, oval kan? Nah, lu ngikutin nggak sih kayak perkembangan balapan oval tuh kayak NASCAR kayak gitu-gitu, IndyCar mungkin gitu? Nah itu gue sering tuh, cuman nggak sering-sering banget dan nggak tahu kayak istilah-istilah lebihnya gitu kan, kayak NASCAR, kayak lintasannya ada super speedway kayak gitu. Tapi tahu dasar yang bener-bener dasar sih, kayak ini bener track NASCAR tapi ada road course, ada super speedway, terus juga ada short, terus oval biasa. Nah yang selebihnya gue gak terlalu. Tapi kayak berita-berita kayak gitu di NASCAR, apalagi di Instagramnya kan, jadi gampang banget dapat info di situ. Jadi kembangin informasi dan taunya kebanyakannya di situ doang gitu sih. So far ya, sejauh ini. Oke. Jadi itu dari kalian, dari bokap apa nyokap itu memang suka ada balap, apa di keluarga memang suka ada balap, apa kalian sendiri yang memang suka? Gue jawab, gue nggak ada sih dari keluarga. Cuma ya, tapi kalau nonton balapan, kalau misalkan ada di TV ya nonton gitu kan, seru banget kayak nonton balapan. Tapi kalau yang lebihnya kayak NASCAR kayak gitu, gue suka cari tahu sendiri gitu kan. Gue suka sendiri gitu istilahnya kayak gitu. Gitu sih. Kalau lo Mike? Gue bokap sih suka apa namanya, F1 itu. Jadi gue yang kenalin F1 ya bokap, ngajak nonton tiap minggu gitu kan. Tiap minggu ajak nonton. Tapi sekarang anehnya bokap lebih suka GP. F1 udah gak suka lagi dia. Semenjak MotoGP. Michael Schumacher, lebih suka MotoGP dia. Sih. Orang lama ya, sukanya Michael Schumacher doang ya. Dia semenjak Michael Schumacher udah pensiun, dia udah gak nonton F1 lagi. Bener. Memang kalau
ngebahas F1 sedikit, kayaknya Michael Schumacher udah kayak jadi ikonnya F1 ya, sama kayak MotoGP ya Valentino Rossi ya kan. Betul. Oke, nah ini yang gue bingung adalah kalian kan tahu sendiri kalau misalnya motorsport di Indonesia itu kan jarang banget yang suka. Kita pinggirin motor dulu ya. Gue lebih ke arah ke mobil gitu. Nah mobil untuk di motorsport sendiri olahraganya itu kan jarang banget peminatnya. Nah kenapa lu pada nekat gitu loh, istilahnya gue bikin YouTube deh gitu, makanya channel YouTube untuk tentang sim racing. Kalau gue lihat kan awalnya mungkin Mike sempet coba-coba game lain, tapi akhirnya dia fokus di F1 gitu. Kayak Regi juga akhirnya balapan juga gitu lah. Nah kenapa lu pada ini akhirnya niat gitu loh untuk bikin YouTube di dunia sim racing ini, maksudnya ya balapan virtual ini, kenapa? Alasannya kenapa? Siapa dulu ya? Gua dulu kali. Oke. Boleh. Oke, jadi kalau pada dasarnya kalau gua pribadi kayak sekarang kan milih ke kayak Formula 1 itu kan jadi lebih interested dari gua sendiri, dari ya rasa ketertarikan gua untuk lebih istilahnya supaya Formula 1 bisa lebih dikenal lagi lah istilahnya. Jadi sekarang kan kita melihat kayak gua kan sambil lihat perkembangan yang lainnya juga kayak yang lain gitu kan, kayak istilahnya olahraga ya roda 2 gitu istilahnya gitu kan. Jadi banyak banget orang yang sekarang ya jelas ya kalau misalkan ke roda 2 udah sangat banyak banget YouTuber atau juga konten kreator yang mengembangkan konten gaming, salah satunya yang itu. Nah gua move. Sebenarnya gua move dari awalnya ke sana ke formula ini karena yang pertama gua juga interesting banget. Yang kedua ya bisa lebih mengenalkan juga gitu kan, yang lain biar ada ya tertarik lah ke formula gitu kan, dan juga kali-kali NASCAR juga gitu kan, gitu sih. Biar lebih berwarna aja kali ya, nggak itu mulu ya. Nah itu. Nah, kalau lo Mike? Sebetulnya kalau dibilang peminat motorsport di mobil lebih ke mobil ini sedikit, enggak sih, sebenarnya banyak sih. Cuma memang kalah banyak ya sama motor. Nah, kalau melihat di YouTube kayak podcast F1 juga banyak yang nonton, Dok. Lu kan tahu kan? Benar. Banyak kok yang nonton. Terus kayak ada juga Lambe Racing gitu ya sama F1 Speed Indonesia ya? Ya, betul. Maksudnya yang orang itu lebih ke nonton F1-nya, yang bukan kalau di kita ini mungkin gamenya aja yang masih belum banyak yang nonton mungkin ya. Tapi kalau kita berbicara tentang F1-nya yang real life itu banyak, nggak kalah sih sebetulnya sama MotoGP. Cuma memang banyakan MotoGP, tapi bukan berarti sedikit yang F1 gitu. Tapi kalau gua menjawab pertanyaan tentang gua kenapa di F1, sebetulnya kalau simpelnya sih karena yang nonton banyak, gitu aja sih kalau secara simpelnya. Karena dulu kan gue nyempet main beberapa game, dan sebetulnya gue tuh ada 3 game yang banyak ditonton. Pertama The Sims, gue main The Sims, terus main City Skyline yang bangun-bangun kota itu. Sampai sekarang kadang-kadang masih ada yang nagih City Skyline. Nah terus sama F1. Nah, karena gua di antara 3 itu yang paling suka F1, ya udah F1 aja gitu. Gua lanjutin lagi karena kan seru lah, masa bangun-bangun kota sama bikin drama sendiri. Nah, kenapa kok MotoGP itu lebih banyak ditonton? Mungkin karena lebih close battle kali ya. Kalau mungkin bisa jatuh, bisa segala macam, mungkin lebih seru aja ditontonnya gitu. Gue nggak tahu juga sih. Tapi apa mungkin gara-gara mayoritas orang-orang Indo pakai motor ya, lebih kenal gitu ya? Salah satunya itu. Jadi memang iya, kalau menurut gue sih sebenarnya nggak kalah serunya. Cuman kan apa ya, kalau gue sendiri sih ngelihatnya rata-rata kalau mobil ya, balapan mobil tuh rata-rata memang pakai strategi ya, dalam arti strateginya tuh di tengah balapan, bukan di awal balapan gitu. Kalau motor kan rata-rata strategi di awal ya pakai ban apa gitu kan. Kalau F1 kayaknya masuk pit stop apa gitu ya kan, gitu sih. Kalau menurut gue itu. Nah, terus
awal kalian awal kalian bikin YouTube channel ataupun ya video di YouTube deh tentang balapan mobil itu, reaksi orang-orang pertama kali itu gimana sih? Maksudnya ketika lu baru pertama main YouTube gitu akhirnya. Bebas, terserah siapa dulu. Oke, gantian deh, gue dulu. Ya ini lucu nih. Lucunya adalah gue tuh kebetulan minggu lalu itu kebetulan gue tuh ngelihat video gue F1 pertama kali gue upload. Itu videonya itu tentang Rio Haryanto. Nah, iya, gue jadi ingat. Jadi gue tuh memutuskan untuk membuat video di YouTube tentang F1, maksudnya main F1 2016. Itu karena ada Rio Haryanto ini. Nah, gue inget tuh. Oke. Nah, jadi judul videonya itu Rio Haryanto akhirnya menang kalau nggak salah itu. Nah, akhirnya menang F1 gitu lah pokoknya. Nah, waktu gua upload video itu yang nonton banyak karena kan of course judulnya clickbait kan. Iya. Yang nonton banyak. Itu malah gua sebetulnya vakum dari F1, maksudnya setelah Michael Schumacher pensiun gue juga sempat vakum. Terus setelah comebacknya tuh Rio Haryanto masuk F1 ini gue comeback gitu. Makanya gue sebetulnya wawasan gue tentang F1 pada waktu itu masih sedikit juga sebetulnya. Nah, lucunya di thumbnailnya Rio Haryanto itu ada fotonya Rio Haryanto tapi mobilnya Pascal Wehrlein aja. Iya. Itu gue nggak tahu sama sekali loh. Maksudnya gue tahu setelah gue baca-bacain komen barusan minggu lalu ini. Jadi awal-awal dulu tahun 2016 gue upload itu Rio Haryanto itu videonya bagus, responnya yang nonton banyak, meledak, pokoknya akhirnya gue lanjutin F1 gitu kan. Tapi setelah gue tonton lagi kemarin itu videonya yang hujat banyak juga. Soalnya kan gue mainnya super di level yang super easy gitu ya, super easy, terus racing line, terus mainnya tuh ngawur lah, maksudnya dive bomb kiri kanan nabrakin terus pokoknya Need for Speed banget lah pokoknya. Iya. Gitu. Jadi anjir lucu juga ya kalau ini gue someday gue jadiin reaction video lah. Lucu serius deh. Keren nggak sih lu ngelihat video lu pertama kali itu? Iyalah, karena lucu itu gue pengen bikin someday lah. Mungkin 10.000 subscriber gue bikin dah videonya. Mungkin ya. Mungkin. Kalau lu parah banget. Iya parah sih. Gue sempet nonton tuh yang punya video lu yang pertama ya F1. Makanya buat riset aja sih. Gue ngeliat kayak anjir mainnya gini amat ya. Semua dilulusin. Tapi it's okay. Maksud gue lu juga pakai stick ya kalau nggak salah. Pakai stick ya lu ya. Pakai stick iya. Pakai gamepad. Itu pertama kali banget beli di Steam, install, main Rio Haryanto pokoknya gitu. Jelas juara satu lah, orang isi banget. Iya, apalagi orang-orang Indo lagi hype banget kan tentang Rio Haryanto masuk ya. Ya momentumnya lah pas waktu itu. Kalau lu Rek? Oke, kalau gue sih ya biasa sih. Gue lebih ke apa sih namanya ngelihat lihat tren sih, kayak lihat tren. Tapi awalnya sih ya biasa gitu kan, nggak ada gitu kan orang awal banget gitu kan, awal kayak ngerintis apa ya istilahnya, kayak awal buat gitu kan konten buat dikit-dikit dan nggak lihat komen dulu gitu kan, nggak lihat komen dulu. Ya, paling kalau misalkan ada yang kurang gue tambahin. Kayak gue belum main pakai apa sih komentator gitu istilahnya ya. Itu ya memang dampaknya langsung jomplang banget ketika gua main gameplay tapi nggak pakai komentator sama pakai komentator rasanya beda banget. Pas udah pakai komentator ada kayak lanjutkan bang atau gimana gitu kan, itu kan kayak oh iya ya udah kerasa banget ya. Jadi kerasa dalam artian oh ini nih kayak ada ya buat ngembangin channel gitu kan. Jadi oh cara gua buat bisa ngembangin channel ini paling dengan menggunakan komentator itu. Ya gue coba-coba dulu. Terus juga gue akhirnya ngembangin ke Formula One 2019 waktu itu, nyoba juga. Ternyata makin sini makin rame dan ya lanjutkan bang sih. Kebanyakan ya lanjut, makin lanjut ya makin step by step terangkat sampai sekarang sih. Ya akhirnya. Komentator tuh maksudnya voice over ya? Iya, voice over, benar. Betul banget. Itu dampaknya. Bener sih, tapi menurut gue voice over tuh kayak
even though lo nggak nampelin muka, seolah-olah lo tuh menceritakan kalau ini lo kejadiannya ini gitu kan. Istilahnya menjelaskan apa yang ada di video lo itu kan. Yes. Oke. Tapi game balap pertama lo main apa? Balapan justru main MotoGP malahan gua. Oh. Asli, Iya, lu channel Regi dari MotoGP. Iya, soalnya gua belum masang F1 2019 waktu itu. Main, cuman yang benar-benar main buat langsung di-upload ke channel F1 2019 itu akhirnya. Ya gua belum kayak, kayaknya ini ngerekamnya, ini gampang ya MotoGP. Cuman yang F1 gimana nih cara buat nge-recordnya gua belum paham gimana lagi gitu cara ngerekamnya. Ketika gua udah tahu caranya, ya udah gua coba yang F1 juga masukin pakai voice over, baru deh di situ. Oke. Nah, sekarang karena lu pada kan udah masuk ke semacam ya kalau gue bilang sih bisa masuk ke dunia sim racing udahan ya kan. Kalian start berawal dari benar-benar nggak tahu tentang sim racing, akhirnya sekarang kalian udah ngerti tentang sim racing. Nah, menurut kalian dulu tuh gimana sih ceritanya kalian tuh bisa masuk ke komunitas gitu, komunitas sim racing ataupun kenal sim racing itu dari apa gitu? Maksudnya dari siapa dan gimana caranya kalian menemukan itu gitu? Kalau dari Mike sendiri? Pertama kali itu HRSC gue. Itu pertama kali banget HRSC. Jadi pokoknya ceritanya ya pandemi sih. Betul. Jawabannya itu pandemi sih. Jadi pada waktu pandemi itu gue memutuskan untuk beli G29 gitu. Logitech G29. Terus setelah ada itu kan kalau nggak salah sekitar bulan apa ya? Pokoknya awal-awal HRSC Juni apa Juli gitu. Nah jadi HRSC mulai, terus ternyata gue nggak masuk tuh, nggak qualified. Kalau nggak salah waktu itu di Suzuka ininya qualifyingnya tuh apanya lah itu. Pokoknya nggak masuk gue. Terus akhirnya dari situ karena gue nggak masuk, gue lanjutin main F1 pakai G29. Jadi komunitasnya ya kenalnya dari ikut HRSC itu kan ikut ke Discordnya HME tuh. Nah dari situ terus kenal kayak gitu. Gue lupa gue kenal Reg itu pertama kali dari mana ya Reg ya? Gue lupa anjir. Lu inget gak Reg? F1 dari F1. Tapi maksudnya gue ngechat lu apa gimana ya? Komen gitu gue kalau nggak salah. Gue komen di lu ya Reg ya? Terus bentuk okay. itu gitu kan. Kayaknya gue invite Regi untuk ikut IFL kalau nggak salah, masuk Discord IFL. Coba kalau Regi mungkin nggak tahu pertamanya di mana tuh. Kalau gue harus jujur sama bro. Dari HRSC, cuman gue stepnya pada akhirnya HRSC juga. Asli gue beneran. Ini kan gue kan udah ke F1 gitu, jadi cari pengalaman dulu buat ke game lain gitu kan. Gue kebetulan nyari-nyari dalam artian ada game-game lain gitu kan, kayak gue main Effector 1 masih 1 itu ya, gue pernah main juga 1. Okay. Terus lihat ada berita di Instagram itu, gue belum follow atau apa sih, cuman lewat sepintas aja gitu kan di pencarian apa sih, bukan pencarian di Instagram itu apa ya, kayak explore. Nah itu ada beritanya gitu kan terpampang kayak HRSC mobil game balap mobil, tapi bukan F1 kan. Dulu kan nggak tahu kayak game F1 di kompetisi, belum taunya yang itu HRSC. Gue cari tahu tuh sampai nge-DM ini game apa ini game apa, R-Vector 2. Oh iya, buat apa gitu kan, buat maksudnya pakai apa gitu kan, harus pakai steer wheel atau stick bisa, tapi direkomendasinya pakai steer wheel kayak gitu. Tapi gue join dulu aja ke Discordnya, terus baca kayak peraturannya, ternyata wah kompleks apa ya istilahnya, kayak peraturan kayak gitunya balapan beda, kayak nyalipnya harus kayak gini. Oh gue jadi tahu tuh yang bener-bener harus belajar nyalip kayak gimana, yang namanya apa sih dive bomb, taunya dari situ ada gitu kan. Terus lebih awalnya taunya dari situ, terus pada akhirnya sih lebihnya ya dari IFL lebih taunya. Soalnya ya kayak
istilah dive bomb itu lebih kerasa banget, lebih udah gak asing di telinga pas masuk IFL. Kayak istilah-istilahnya ngobrol-ngobrol, diskusi kayak gitu awalnya gue gak paham, sampai bingung gue mau nimbrung tapi gak ngerti. Tapi pada akhirnya sih ya dikit-dikitnya tahu lah, belajar sampai sekarang gitu kan dari sim racing kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti kalian berdua ini memang dari awalnya adalah yang cuman sekedar main-main, habis gitu kalian akhirnya mencoba untuk di suatu kompetisi, dan kompetisi itu membuat kalian, oh ternyata ada sim racing kayak gini gitu. Iya. Oke. Jadi kalian bisa dibilang ya baru ya, sama sih, gue juga baru. Baru. Ya kan? Ini kayaknya baru. tepat setahun deh, ya pokoknya HRSC mulai itu bertepatan 2 tahun lah. HRSC kan 2020 Pak. Oh iya 2020. Oh iya sih 2020. Iya, baru setahun. Berarti memang kalian baru banget ya untuk join ke kayak komunitas ke simulasi ini ya, sim racing ini ya. Tapi yang di F1 ini kalian udah ikut komunitasnya udah lama apa gimana? Gua sih kalau gua belum. Gua ya ini ketemu ikut PRS itu loh, Dok. Lu tahu kan? Oh iya, tahu. Oke. Itu komunitas F1 League pertama gua tuh. Nah, dari situ cuma ikut 2 apa 3 race gua memutuskan buat IFL itu. Oh. Jadi lu ikut PRS ini untuk istilahnya menyerap ilmunya mereka kalau bikin event ataupun liga kayak gimana gitu ya? Enggak sebetulnya. Jadi ini jadi cerita sejarah IFL dong jadi. Iya nggak apa-apa. Mungkin Regi dulu lah, Regi. Tadi belum jawab kayaknya Regi. Gimana sih? Bisa diulang? Lupa kan pertanyaannya. Ya jadi awal tahunya gimana tuh, apa sih tadi tuh? Gak apa, lu kan baru tadi katanya. Gimana sih, Dok? Pertanyaannya baru di ya lu kan racing. baru join nih ke komunitas. Nah, awalnya lu akhirnya masuk ke komunitas kayak sim racing gitu, ataupun yang ke F1 deh yang paling deket gitu yang sama lu. Itu lu gimana gitu? Awalnya kok bisa masuk ke komunitas, lu akhirnya kenal orang-orang yang sesama pemain F1 itu gimana? Iya, gua lebih ke IFL sih yang lebih ini. Soalnya yang komunitas yang lain ya gua cuman mantau sepintas doang. Sepintas ya gak banyak-banyak banget. Instagram juga dulu kalau soal F1 cuman lihat aja, gak diperdalam lagi. Tapi setelah tahu kayak komunitas pertama yang komunitas kayak F1 itu ya itu IFL. Kalau gua ya IFL dong. Gua kan apa sih? Ya tahu segalanya kayak dari Formula 1, kayak istilah-istilah kayak gitu banyaknya dari situ sih awalnya. Kayak orang-orangnya yang ada di dalamnya, kayak diskusi apapun gue jadi tahu gitu kan, istilah-istilah kayak nyalip dive bomb yang bener-bener paling yang sampai nyerap sampai sekarang itu dive bomb, yang gue awalnya apa sih dive bomb, kayaknya banyak banget yang udah ngerti duluan gitu kan. Jadi akhirnya gue bisa tahu yang dari situ, ya pertamanya dari situ, dari IFL. Tapi memang karena NASCAR nggak ada dive bomb sama sekali sih kalau gue lihat dari cerita lu ya. Iya. Dive bomb sama sekali nggak ada itu di NASCAR. Paling main yang di kalau nggak yang ini di road course-nya yang di Watkins Glen itu oke lah, ada. Kayak di road Amerika juga oke lah ada gitu. Cuman NASCAR kebanyakan oval, nggak mungkin ada dive bomb. Ada dive bomb paling langsung kelontang paling ya. Asli. Tapi bahaya sih. Bener makanya. Nah, gue tuh penasaran karena lu berdua nyebut IFL ya kan. IFL tuh historinya gimana sih? Mike, kan lu sebagai ownernya nih. Ya kan. Histori awalnya kok bisa sih pengen banget lu tiba-tiba bikin IFL itu? Ya sebetulnya itu IFL itu gue bikin buat buat gue bertanding gitu aja simpelnya. Karena dulu tuh gua ikut Facebook kayak grup Facebooknya F1 game gitu loh. Nah itu ada tuh Discordnya tuh sampai F1 sekarang game Indonesia ya masih ada. Iya. Cuman nggak aktif sih. Iya udah nggak aktif setelah pindah IFL semua. Nah apa namanya? Nah dari situ kita adain mabar pertama, mabar gitu, terus akhirnya bikin tuh league tuh, gue yang bikin liga gitu. Gue bikin liga di situ, itu kayak ya sama lah gue editin tiap minggunya hasilnya per siapa standingnya gitu loh ya kayak di IFL. Nah tapi pada waktu itu
pada nggak, gue lupa antara gue yang nggak konsisten, maksudnya gue nggak hadir terus atau gimana, pokoknya intinya bubar gitu, maksudnya kayak cuma anget-anget ayam lah istilahnya di awal-awal gitu loh. Jadi pada waktu itu akhirnya gue lari ke PRS itu yang Australia itu. Nah pas di Australia ternyata kan di Australia kan ini kan ketahuan kan ada bendera-benderanya dari asalnya dari mana itu kan ada. Terus gue tuh kok banyak orang Indonesia gitu kan. Terus apa namanya akhirnya gue dari F1 game Indonesia itu gue bajak, maksudnya gue ajak beberapa orang yang mau nggak gue bikin liga nih, kita urusin liga bersama gitu lah istilahnya. Terus ya itu dibantu, makanya ada Dava Nabil, ada Rudy, itu kan dari situ gitu, ada macam-macam lah, Rifki dan kawan-kawan. Nah akhirnya kita bentuk IFL itu, gua PM tuh satu-satu yang orang Indonesia yang ada di PRS. Bro, ketua Puri tuh dari situ. Bro, ini ada nih liga kita bikin, ayo ikutan gitu. Sebenarnya buat gua, maksudnya gua juga pengen lawan orang Indonesia aja gitu, buat konten di YouTube. Sebenarnya rencananya sebetulnya dari awal itu, ternyata kok malah gede gitu. Nah, akhirnya ya mau nggak mau akhirnya gue yang broadcast awal-awal. Jadi gue nggak, makanya tapi kan gue sempet balapan tuh kan di awal-awal kan, kita ininya kan gantian kan, apa namanya, yang casterin kan tier gue bukan gue gitu kan. Jadi ya Iya. gitu awalnya. Awalnya dari pengen buat konten malah terjerumus jadinya malah jadi sebuah IO ya. Betul. Jadi bikin buat konten doang sebetulnya. Oke, nah menurut lo sendiri lebih menguntungkan mana nih untuk pertama? Maksudnya ya sampai sekarang, IO atau sebagai YouTuber? IO atau sebagai YouTuber? Kalau jujur kalau untuk masalah keuntungan, sebetulnya dari IFL maupun ya ini gue bikin IRL juga, itu belum ada penghasilan yang signifikan sih sebetulnya. Jadi belum sih. Tapi memang kalau dilihat secara masa depan gitu mungkin ya. Kalau menurut gue nggak tahu ya. Kalau YouTube mungkin ya bisa dibilang besar YouTube kali ya. Kalau misalnya katakanlah subscriber gue berapa, misalnya 1 juta gitu ya, jelas-jelas mungkin YouTube lah ya. Tapi ya gue nggak tahu seberapa besar motorsport atau ini apa namanya sim racing nanti di Indonesia. Kalau misalnya sim racing bisa sekelas Mobile Legend, PUBG gitu ya, mungkin baru duit banget tuh mungkin buat IO kan. Nah itu doang sih yang bisa menentukan untung mana. Nah kita nggak tahu di masa depan sim racing bakal segede apa gitu aja. Kalau gue sih berharap bisa ada ini ya offline match gitu ya, LAN gitu yang kayak F1 eSport gitu kan. Gue sih kepinginnya itu. Jadi ya setelah Corona of course. Oke. Ini agak seru nih. Gue jadi milih pengen ngebahas tentang IFL nih. Nah, awalnya lu struggle awalnya ketika lu bikin IFL tuh apa? Yang lu bareng sama si Regi. Struggle awal ataupun problem di awal tuh yang lu temuin, yang menurut lu anjir ini gede banget nih, bikin gua pusing, itu apa? Ngurus sendirian kali ya, kurangnya orang untuk membantu kali ya, atau soalnya kan gue juga ada kerjaan real life juga kan, jadi mungkin hal itu yang bikin susah gitu. Kalau Regi kan bantu caster gitu di IFL, jadi kayaknya dia nggak terlalu ngurusin yang besar juga sebetulnya, jadi aman Regi gitu. Tapi yang berarti memang tujuan awal lo ngebuat IFL tuh ya sebenarnya untuk konten YouTube lo awalnya. Sebetulnya buat konten YouTube lah, bisa dibilang gitu. Buat ya sama berkomunitas lah ya, kenalan gitu. Oke, terus akhirnya mulai tuh IFL dikenal sama komunitas-komunitas lain. Let's say gue juga masuk, terus ada misalnya siapa ya, Ilham masuk, Rama juga bisa masuk kan, sama masuk kan. Nah itu apa yang sampai akhirnya IFL gede sampai sekarang, sampai ya istilahnya udah bisa lumayan lah ya, dapat ya nge-guide sponsor dan brand-brand lah istilahnya gitu. Nah mungkin yang gue tanya ke depannya IFL bakal kayak gimana nih?
Mungkin kalau kita bahas IFL bisa satu podcast sendiri nih, Dul. Oh, it's okay, nggak apa-apa. Kan gue sempat ngebahas juga kalau misalnya berkarir di sim racing itu nggak harus jadi pembalap doang. Lo bisa jadi IO ataupun caster kayak gini, harus gitu. Mungkin jadi YouTuber kayak kalian gitu sih. Takutnya nggak relevan buat Regi nanti pertanyaannya, kasihan. Oh, nggak apa-apa. Karena Regi ada sendiri. Oh, Regi ada sendiri, baik. Nah, Regi kan salah satu bisa dibilang salah satu panitia di IFL dan ikut ngebantu ngedein IFL dong. Gitu. Ya bisa lah. Ya pokoknya di IFL ini lumayan gede ketika di komen YouTube gua sama Regi IFL kapan gitu ya Regi? Lu ada nggak yang komen gitu? Ada. Jadi kayak penonton tuh kepengin gua sama Regi bertanding gitu di IFL, maksudnya bukan musuhan ya, maksudnya main IFL gitu loh. Bang, IFL kapan gitu? Padahal gue tahu dia bukan peserta IFL, dia cuma penonton aja gitu. Lebih ke arah kayak ya mereka pengen viewers pengen lihat kalian bertarung secara serius gimana sih gitu. Betul. Okay. Nah, yang membedakan ketika kalian berkompetisi dengan kalian membuat konten YouTube, yang feel-nya apa sih yang kalian rasakan waktu itu? Misalnya Regi dulu. Tentang balapannya atau tentang ya bebas apapun itu yang lo rasain ketika bedanya gitu loh, kompetisi dengan pure ngebikin konten gitu. Beda kerasanya beda banget. Kalau misalkan konten kan ya biasa nyantai lah gitu kan, kita punya ada flashback ya kayak ada ide tersendiri gitu kan, kita mau buat kayak gimana gitu kan kalau misalkan ngonten gitu kan. Kalau misalkan yang kayak istilahnya kompetisi kayak AFFL itu rasanya beda, ada feel yang lebih challenge, dan rasanya bisa latihan juga kayak gimana balapan yang benar ketika ya main F1 ya di IFL gitu kan, istilahnya kayak yang benar-benar main gitu kan, benar-benar main dan juga gak bikin orang rugi istilahnya gitu kan, karena ulah kita. Contohnya kalau misalkan konten kan nabrak yang lain ya mungkin bisa di restart gitu kan, ini kan gak bisa ya, FL kan gak bisa, dan feel-nya jelas lebih menantang gitu kan. Nah itu sih yang paling benar-benar mencolok. Gitu. Kalau lo Mike? Kalau gua yang bener-bener signifikan tuh di emosi sih, itu nggak bisa dibohongin. Emosinya itu bener-bener real, balapannya nggak real, emosinya real. Itu sering banget gue denger kata-kata itu. Jadi ya gitu sih, kalau ketika ditabrak pasti jengkel, ketika lu menang lu seneng gitu loh. Kalau lawan menang ya udah biasa aja, orang kita konten gitu kan. Siapa tahu kan kalau konten kan orang nggak tahu AI-nya kita gampangin, kita yang pura-pura kenceng. Atau kan maksudnya bisa aja gitu kan, maksudnya lu nggak tahu di balik behind the scene-nya ada apa. Tapi kalau ketika IFL lu jelas-jelas tuh ngelawan orang yang jago gitu, nggak bisa ngawur gitu loh. Jadi gitu. Tapi ya gara-gara IFL of course skill gue juga nambah sih, jauh. Lu sendiri melihat kan perubahan gue yang lumayan signifikan lah di awal season 1 sampai sekarang season 3 gitu. Lu aja udah kalah kan di F2, maksudnya sempat gue kalahin kan dibahas lo di podcast lo. Aduh. Maksudnya ini menunjukkan bahwa ada peningkatan gitu. Betul, maksudnya ya kan kalahnya sesekali aja, kan gak setiap race. Nggak apa-apa. Jadi memang iya sih, kalau yang gue rasain memang dulu gue gitu, dari awal yang cuman main-main doang. Ya gue dari PS1 ya, dari umur 3 tahun sampai kelas 3 SMA gue PS1 mulu. Gue gak pernah beli PS2, PS3, PS4 gak pernah. Akhirnya sampai suatu ketika ya di 2016 itu gue baru nemu yang kayak Nissan GT Academy kayak gitu-gitu tuh. Gue iseng aja sebenarnya ke sana. Terus kok nagih ya gitu. Jalannya langsung sim racing ya? Iya, tapi memang mainan gue tuh Gran Turismo dari awal sampai akhir ya. Jadi kayak NASCAR Thunder terus yang lain-lain itu cuman sekedar ya cuman lewat aja gitu. Gak tahu kenapa ya, gue suka banget. Tapi terus gini deh, ini kan ada nih kayak semacam bukan gosip apa ya, di sim racing Indo itu tuh ada yang suka membedakan gitu loh. Ini arcade, ini sim kit, ini simulator beneran. Nah kalian nih ya, gue anggap itu ada gitu ya. Gue anggap itu ada arcade, ada simulator.
Nah, kalian yang berawal dari arcade itu, kayak misalnya Regi nih, dari arcade, terus tiba-tiba kan kalian sekarang mulai bermain juga di sim racing yang simulator istilahnya gitu kan. Entah itu RF2, Iya. ACC ataupun apapun itu, kalian juga main kan. Nah, menurut kalian yang kalian rasakan perbedaannya itu di mananya sih? Gue inget banget gue sempet lihat Regi main di Ah, Macau. betul, Gila, betul. trik susah. Gila langsung. Tapi jawab dulu. Oke, oke, oke. Benar-benar ini kan kaitannya dari arcade ke sim gitu kan. Ah, Yang gua ah. paling sangat apa ya? Mungkin sampai terngiang-ngiang sampai sekarang sih istilahnya. Wes, ini lebih ke apa ya? Fisik dari mobil itu sendiri sih yang beda banget. Kalau arcade ya jelas bisa kita handle gitu kan, bisa kita amankan lah ini. Oh iya, pada akhirnya bisa dikendaliin gitu kan mobilnya. Kalau sim jelas. Oh, itu banyak banget yang harus diperhatikan gitu kan. Dan kerasa banget gitu kan kalau misalkan apa sih kayak perangkat yang kita gunakan juga kadang di game tertentu harus istilahnya lebih nyaman kalau misalkan pakai ini gitu kan kayak tipe ya misalkan gua stick alangkah bagusnya kalau misalkan pakai apa gitu kan istilahnya kayak gitu dan karena terasanya ya ketika kita ngebawain kayak mobilnya gitu loh yang beda menurut gua kalau misalkan di arcade ya mau pakai setir atau juga misalnya pakai setir atau pakai controller biasa ya bisa diamankan bisa handle. Kalau misalkan yang SIM ada kalanya kita bisa pakai stick tapi ada kalanya juga kita bisa harus lebih pakai controller yang lain gitu kan dan karena ngebawainnya beda banget gitu kan itu sih kalau menurut gua jomplang fisiknya gitu kan mobilnya kaliin menurut gua. Oke, kalau Mike? Ya kalau gue sih sebetulnya sampai sekarang yang gue anggap ya gue cuma yang kalau dibilang sim arcade mungkin ya F1 doang kali ya kalau dimasukkan ke simcade lah. Tapi ya selain itu gue nggak ada main arcade sama sekali kayak misalnya Need for Speed gue nggak main, Forza gue nggak main. Jadi gue bener-bener nggak bisa bilang banyak sih tentang perbedaannya. Cuma kalau disuruh milih, emang secara seru sih seruan sim ya. Kalau ini, tapi gue mengarah ke ACC misalnya ini, gue bilangnya membandingkan ACC sama F1 deh misalnya gitu. Kalau gue personally, gue lebih suka banget nyetir atau feel kan gue kebetulan pakai steering wheel. Jadi kalau secara di steering wheel itu lebih apa ya mengenakan atau apa ya bahasanya itu apa sih lebih Immersif ya, refreshing feel-nya ya. lebih refreshing. Nah itu gua refreshing. kata itu refreshing itu lebih ke refreshingan nyetir ACC jadi kayak enak gitu kayak bener-bener nyetir mobil beneran. Gua kan suka nyetir mobil beneran, suka nyetir mobil nih, maksudnya suka kayak touring, perjalanan jauh, nyetir itu gue suka. Kirain suka jadi supirnya cewek lu ya kan? Ya, salah satu. Oh, salah satu, oke. Nah di ACC tuh atau di simulator itu, maksudnya game yang bukan arcade itu dapat tuh feel-nya. Tapi kebetulan so far sih yang paling dapat di ACC gitu. Kalau buat gue ya. Forza ya. Gitu. Oke. Nah. Kira-kira ini kan kalian YouTuber nih, bisa dibilang ya YouTuber ya, karena ya kalian menggeluti apa namanya ya kalian bikin konten dan segala macamnya di YouTube. Kata orang tuh gini, orang sudah boleh dibilang YouTuber itu ketika follower Instagram sama subscriber YouTube-nya lebih banyak subscriber YouTube. Wah, enggak juga. Kalau menurut gue itu gue dibilangin siapa gitu yang gede kayak gitu. Nah, itu kan ya itu pendapat orang. Ya, kalau menurut gue sendiri kalau menurut gue sendiri sih YouTuber adalah semua orang yang bikin konten di YouTube ya menurut gue itu YouTuber gitu. Apalagi kalau bisa bikin sampai bikin karir di situ ya maksudnya lu bisa berpenghasilan di situ menurut gue wah itu oke banget udah. Nah, kira-kira ini kan banyak banget nih kalau gue lihat ya kan. Mulai orang-orang termasuk di anak-anak sim racing Indo itu kelihatannya sudah mulai tertarik dengan dunia per-YouTuber. Nah, kalian yang sudah istilahnya kalau yang baru gue nemu adalah kalian yang sudah punya kalau nggak salah si Mike kan udah 7 ribuan, si Regi 4 ribuan ya?
5.000 4.500. sekarang lagi. 5.000 Dikit ya? lagi 6.000 tuh tadi Oh, terakhir dikit gua lagi. Oh, udah dikit lagi cek. berarti Oh, riset gua kurang nih. Tapi ya, eh ya. apa ya? Kalau menurut gua awal start untuk bikin YouTube nih, kalau misalnya ada yang tanya kan ada sempat gua bikin Q&A, itu ada yang nanya kayak start awal untuk bikin YouTube tuh bagusnya kayak gimana atau seperti apa gitu. Nah, mungkin gua ke Mike dulu. Kalau start bikin YouTube tuh sebenarnya simple sih. Lu bikin aja, jangan banyak alasan, jangan banyak perencana, jangan banyak apapun. Pokoknya bikin aja udah. Jangan kayak nunggu nanti nunggu beli PC dulu yang bagus atau nunggu beli kamera dulu atau apalah. Nah itu jangan. Regi aja yang spek PC-nya yang masih ya mungkin bisa dibilang masih mediocre lah, masih standar lah ya. Ya kita bisa lihat dari kontennya Regi yang FPS-nya juga masih kadang-kadang lumayan struggle, tapi Regi rajin loh bikinnya, itu lebih rajin dari gua malah. Jadi intinya ya lu bikin aja, gak ada alasan gitu buat apa nggak bikin, karena yang spek PC-nya nggak terlalu dewa aja bisa kok gitu. Itu sih. Betul. Nah, kalau lu Rek? Oke, gue setuju tadi yang kata Mike. Cuman ya gue tambahinnya lebih ke ya niat kita gitu. Kalau misalkan start, ya mulai start sih bisa mulai gitu kan buat konten. Cuman kalau misalkan kita misalkan nggak ada niat yang benar-benar, ya mungkin di perjalanan bisa mengalami apa ya istilahnya ya suntuk atau gimana. Jadi niat juga ada, terus juga konsisten. Itu sih yang paling penting sih, konsisten. Kalau misalkan nggak konsisten juga bisa, cuman ya mungkin aja di tengah-tengah jalan ada batu terjal atau juga ada struggle yang mungkin bisa aja menghantui gitu kan. Itu sih niat sama konsistensi sih yang paling penting. Oh, sama satu lagi, jangan tujuannya itu jangan cari duit pokoknya. Nah itu tuh. Itu tuh benar. Kalau tujuannya cari duit pasti menyerah, pasti. Ini sampai sekarang gua 7.000 subscriber aja nggak ada duitnya masih. Jadi jangan cari duit gitu. Kecuali lu emang tujuannya cari duit boleh, tapi harus bener-bener pinter banget bisa bikin something yang blow up tiap video, nah itu nggak apa-apa sih. Tapi kalau memang pure buat konten simple sederhana sesuka jidat lu, kayak kita kan kontennya sesuka jidat gua nih, F1 atau yang pokoknya yang disukai lah. Nah itu ya jangan mikir duit, mikir aja lu have fun aja di YouTube gitu, sharing. Oke. Benar sih, kalau gue lihat kayak poin-poin yang gue dapat dari lu pada itu lebih ke arah kayak bikin konten yang memang lu suka aja gitu ya kan. Terus konsisten, benar konsisten. Kalau gue lihat sih gue sendiri mengalami gitu loh, maksudnya gue dulu seneng banget untuk bikin iRacing gitu, lama-lama gara-gara iRacing gue nggak gue subscribe lagi, akhirnya habis duit gue, ya udah gue nggak konten lagi. Jadi memang konsistensi mahalan buat Indo. Betul, waktu itu ya benar. Nah memang konsistensi itu kalau menurut gue kunci sih. Lu mau di kehidupan apapun konsistensi kayaknya harus tinggi sih. Dan apa ya gue bilang ya, spek bener, kalau gue setuju, gue spek kayaknya nggak terlalu ngaruh. Pokoknya selama lu niat dan nggak milih-milih, kayaknya bisa aja gitu. Jadi Rek, pertanyaan selanjutnya, lu kapan upgrade PC? Itu gue tanyain sama Regi dari kemarin kita rekaman. Rek, lu kayak butuh upgrade. Rek, lu butuh upgrade. Dari mana? Jahat sih, pertanyaan itu jahat sih. Enggak kok. Itu enggak sama sekali kok. Banyak, udah lama itu. Udah lama pertanyaan kayak gitu. Asli. Tapi oke lah, gue lihat kan. Tapi memang beda ya karakter kalian kalau membuat konten ya kan, itu beda banget. Kayak Regi, ya dia mau mencoba menceritakan sesuatu dengan dramanya dia sendiri gitu loh. Kalau Mike ini lebih mengikuti apa yang game ini ada fiturnya, yang gue cobain semuanya gitu. Oke. Nah tapi gini deh, kalau misalnya itu tadi start awalnya. Nah kira-kira untuk yang orang-orang baru gitu, terus anggap aja dia udah berjalan gitu. Nah gimana sih cara kalian untuk bisa tetap konsisten dengan per YouTubean kalian itu?
Karena jujur setiap orang kan punya ya tujuannya beda-beda gitu. Ada yang duit tadi, ada yang mau cari fame, ada yang benar-benar cuma pengen konten gitu. Ya gue rekam, gue taruh di YouTube. Ada yang kayak gitu. Tapi menurut kalian tuh gimana sih caranya untuk bisa tetap konsisten gitu? Karena konsisten menurut gue susah banget. Apalagi yang kalau subscribernya cuma 1, 10 kayak gitu. Apalagi yang view-nya cuma 1, ditungguin seharian cuma nambah 2 kayak gitu. Itu menurut kalian gimana cara untuk konsistensi? Diem semua. Ayo Mike dulu Mike. Kalau menurut gua cara konsisten, gua sendiri sih jujur kalau masalah konsisten kayaknya gua lebih condong ke Regi ya, dia yang lebih jauh lebih konsisten dari gua. Gua tuh dulu barusan juga sempet stop gitu karena gua orangnya gampang bosenan sih jujur. Gua orangnya bosenan banget. Nah, ketika F1 2020 udah sampai pada masanya, of course gua juga udah mau muak gitu, udah muntah-muntah lihat F1 2020 kan. Jadi akhirnya kan gue sempet di YouTube gue sempet ini kan live stream gitu, gak ada konten gitu. Karena tantangan terberat buat konten kreator atau ya YouTuber lah ya, itu ngeditnya itu yang paling berat. Makanya orang biasanya rekaman ditaruh nggak mau diedit. Nah itu sih yang ya mindsetnya ya harus bisa. Mungkin kalau gue boleh kasih saran ya ini ya harus dipaksain buat ngedit. Jadi kalau bisa jangan raw, jangan cuma rekam langsung di-upload gitu, jangan, tetap harus ngedit. Jadi soalnya orang nggak apa ya, kalau dulu tuh gue sempet ikut kayak pelatihan YouTube, semacam pelatihan YouTube gitu, ada Chandra Leo dan lain-lain, ketemu sama mereka gitu. Mereka bilang kalau di YouTube itu lu kayak buat video atau lu kayak buat karya, tapi karya lu itu nggak tahu bagus apa jelek, tapi lu ke orang-orang lu jejelin ke mata mereka langsung gitu, ini loh video gue kayak gitu. Jadi jadi orang tuh kayak nggak lu nggak mau tahu, kayak orang tuh harus lihat gitu. Nah, makanya mereka bilang harus lu kasih yang terbaik gitu, jangan ngawur gitu, ya tergantung tujuan sih. Kalau memang lu orangnya cuek bodo amat ya beda lagi ya. Tapi kalau memang tujuannya lu kepingin jadi content creator atau jadi YouTuber ya kayak gitu, lu harus bayar harga lah. Lu harus ngelakuin something yang menurut lu nggak enak, ya mungkin bisa dibilang bukan di zona nyaman lu gitu ya. Jadi ya itu. Terus untuk masalah konsisten ya itu tadi, tetap konsisten, tetap tidak di zona nyaman sebetulnya. Kalau lu kayak gue ya nggak, yang bosenan dan segala macam, gue kan bosenan ya, gue paksain gitu. Ini di F1 2021 paksain gitu, walaupun ada something yang ngurusin IFL, ngurusin apa, paksain gitu, gimana lagi gitu sih. Yang mungkin jangan lihat angka dulu kali ya, mungkin angka itu yang mengintimidasi seorang YouTuber kali ya. Di awal-awal ngelihat angka cuma 1, cuma 2. Gua dulu juga awal-awal gitu. Cuma ya gua bodo amat, kayak lu anggap aja lu udah terkenal, udah pede aja gitu. Oke, kalau Regi gimana Reg? Kalau menurut lo? Oke, kalau ini soal konsistensi ya. Kalau gua tadi nyimak tadi ya, betul ya. Betul yang disampaikan Mike tadi. Terus kalau gue pribadi, kalau soal konsistensi ya gue lebih ke arah ya dari kita sendiri gitu kan. Kalau misalkan kita emang pengen mengembangkan gitu ya, gue sebenarnya apa ya, kalau misalkan jadi konten kreator, kalau dipanggil bang YouTuber atau bang konten kreator ya, gue suka apa ya, bukan apa sih namanya, nyikapinya, waduh, padahal ya gue sebenarnya yang konsisten aja, yang penting buat dalam artian ya orang lain lama-lama kan memang yang suka ke kita, maksudnya yang subs kayak gitu, karena ya ketertarikan mereka untuk menyaksikan konten kita. Nah itu kan udah ada timbul percaya diri dari seorang yang buat kontennya itu sendiri gitu kan, dan itu bisa jadi tolak ukur juga kita bisa konsisten. Jadi ya percaya diri ada, tapi melihat situasi juga gitu kan. Ini gue soal percaya diri sih, lebih arahnya. Jadi kalau misalkan kita udah percaya diri buat
buat konten kayak gitu, nanti juga lama-lama bisa konsisten sih. Itu sih yang paling penting. Sebenarnya pertama itu tujuannya dulu deh. Jadi kayak apa? Tujuannya lu tuh kepengin apa gitu. Jadi kalau misalnya kepinginnya duit, ya mungkin agak susah tapi bisa sebetulnya. Tapi ya dalam artian lu berarti ini nih harus cari segala cara untuk cari duit itu kan. Nah kalau misalnya tujuannya kayak misal gua nih, misalnya tujuannya kepingin jadi F1 content creator yang paling gede se-Indonesia misalnya nih. Ya emang ada ke situ sih gua kepingin kayak gitu. Cuma ya berarti kan gua harus harus cari cara gimana caranya gua harus bisa mewujudkan itu. Nah, itu dengan konsistensi itu tadi. Jadi balik ke tujuan sih kalau kata gua. Tujuan lu apa nih di awal nih? Kayak gitu. Oke. Susah ya kalau menurut gua sih pede, percaya diri sih ini kayaknya momok buat semua orang ya. Apalagi kalau udah istilahnya kalau menurut gua kayak di YouTube itu lu lagi siap-siap di-judge semua orang yang bahkan lu nggak kenal gitu ya. Itu gua udah melewati masa-masa itu sih. Wih. Melewati masa-masa dihujat dan segala macam, racing line. Alah. Oh ya itulah. Pasti ada kapan. Racing line main lu cupu bet bang, aduh, dan itulah pokoknya. Tawa. Itu wah gila sih. Iya. Kalau orang pertama mungkin sakit hati sih. Soalnya kita kan manusia biasa ya kita pasti bisa sakit hati lah. Cuma ya memang apa ya, artis-artis yang gede itu gue yakin hujannya lebih ngeri lagi coy. Lebih ngeri. Jadi tapi ya itu dari hujatan-hujatan itu ya membentuk gue juga gitu loh. Gue dihujat pakai racing line, sekarang bisa nggak pakai racing line gara-gara hujatan itu. Kalau nggak dihujat, gue nggak lepas itu racing line, bener asli. Benar. Tapi gue sempat ngomong juga sih kayak ya lu belajar tanpa asis, Mike gitu. Sempat ngomong kalau nggak salah. Ya itu banyak sih. Gue ngeliat banyak juga. Tapi memang, nah ini nih gini nih, lu pertanyaan gue selanjutnya adalah lu berdua kan punya fans ya, nggak aja fans ya, maksudnya yang viewer lah. Gua nggak ada. Kalau viewers sekedar nonton, tapi kan ada kalau gue lihat di komen-komen kalian tuh kayak wah ini bisa dianggap ke fans gitu ataupun ya follower lah. Gue nggak enak kalau gue ngomong fans. Kalau gue ya bahasa gue ya. Jadi kalau menurut kalian tuh punya fans ataupun ya ada orang-orang yang beberapa orang yang fanatik sama lo, kayak misalnya nagi-nagi, bang bikin lagi dong, mana video dan segala macam ya. Itu kan menurut fanatik tuh kang palak gitu. Nah menurut kalian suka nggak sih dengan adanya fans itu gitu, maksudnya nyaman nggak sih untuk sekarang gitu dengan adanya orang-orang seperti itu? Lu dulu Rek. Gua gak paham sebenarnya apa ya disebut fans. Iya, kita tuh nggak bisa kayak gitu ya Rek ya. Maksudnya nggak mau menyebut mereka itu. Oke lah, viewer setia tapi yang suka nagi-nagi gitu. Suka nagi-nagi video dan segala macem. Nah, lu nyaman nggak sih? Sering itu nggak sih Rek? Sering di chat gitu nggak sih di Instagram mungkin? Bang, kapan gitu? Gitu ya? Iya, bahkan sampai sekarang. Iya gitu. Makanya sama. Cuman disebut suka gak suka ya apa ya, kalau disuruh milih suka gak suka ya gue gak bisa milih gitu kan, soalnya ya ini kayak alurnya yang harus dijalani deh gitu kan. Soalnya ya ini kapan selesainya dan gak bakal beres gitu, bakal terus berjalan sampai kapanpun, dan gue nyikapinya ya biasa aja alur. Atau lu nggak berani ngomong gara-gara takut followers lu turun? Enggak, jujur enggak. Enggak gitu juga, gak kepikiran sama sekali sih. Tapi ya jalani aja gue mah, gak disebut suka ya disebut gak suka ya enggak gitu juga gitu sih. Oke. Kalau lu Mike? Ya awalnya pasti nggak suka lah ya, annoying lah. Ya gimana di chat ditagih bang kapan ini upload, besoknya udah upload bang kapan ya, udah jelas per hari gitu loh di upload. Ya tapi memang ada di masa ketika gua stop upload mereka nagih, ya itu bener sih. Tapi ya sebetulnya nggak perlu gitu loh, kan namanya juga orang punya kesibukan. Tapi ya gimana lagi ya, itu udah lama kelamaan pasti terbiasa gitu aja sih. Lama-lamaan pasti
santuy gitu. Awal-awal emang annoyed ya, tapi lama-lama ya santuy. Oh biasa. Malah gue tunjukin ke cewek gue nih, dicariin nih sama viewers nih tuh. Kayak gitu. Ngeri. Oke. Jadiin semangat lah, jadiin apa ya? Jadiin positive vibes saja gitu. Jadiin semangat gitu. Tapi ada nggak sih viewers lu itu atau penggemar lu deh, viewers setia lu itu yang sampai ganggu banget kehidupan real life lu? Ada nggak sih? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Kayaknya kita belum sampai di level itu deh, Dok. Mungkin Belum ya? one day gitu ya. Tapi kalau sekarang ya kita masih 10.000 aja belum. Masih belum lah. Ya, oke, berarti belum nemu. Oke, mungkin ini agak mungkin udah akhir-akhir. Mungkin lu berdua bisa kasih advice nih buat yang lain ya, maksudnya saran kayak apa, tips mungkin untuk ini ada nih orang-orang yang pengen banget jadi YouTube, main di YouTube juga gitu. Nah, kira-kira lu bisa kasih nggak sih conclusion atau rangkuman yang dari tadi yang kita obrolin gitu? Kira-kira apa gitu? Coba dari Regi dulu deh. Oke, kalau dari gua pribadi, kalau misalkan nih barangkali ada yang mau jadi YouTuber, gue bingung bilangnya ke kreator atau YouTuber. Tapi yang pasti kalau misalkan kalian kepikiran kayak gitu ya mulailah dulu gitu kan dengan niat. Kalau misalkan nggak niat ya nanti tengah jalan ya stuck atau juga kayak gitu. Balik ke tujuan juga sama. Gue setuju banget sama penjelasan Bro Mike. Gue setuju kayak tujuan juga harus ada, terus juga buat kedepannya mikir mau kayak gimana. Kalau misalkan kalian udah bener-bener mau menjadi kreator mungkin ya, dan yang pasti konsisten sih. Kalau misalkan pingin berkembang istilahnya, kalau misalkan channelnya berkembang sih ada salah satu konsistennya gitu kan. Kalau menurut gue pribadi sih kayak gitu. Dan juga semangat dan sabar, udah itu sih. Udah itu aja. Oke, Mike. Semangat dan sabar itu kata yang tepat sih untuk untuk merangkum semua ini, itu semangat dan sabar. Jadi apa ya? Asli. Soalnya awal-awal juga gua ke 1.000 subscriber tuh lamanya bukan main coy, enggak. Lama lah pokoknya. Tapi ketika udah menyentuh di atas 1.000 tuh baru mulai cepet tuh. Kayaknya Regi juga ngalamin hal yang sama deh pasti. Soalnya rata-rata gitu deh. Rata-rata ketika gak usah gitu deh. Ke 50 subscriber aja tuh lama loh gue loh. 50. Tapi waktu itu memang kontennya belum F1 ya. Waktu itu emang kontennya gak jelas. Konten itu gue main game. Wah game gak jelas lah pokoknya. PC ya, gue belum punya PC waktu itu. Jadi gue cuma punya laptop MacBook gitu ya. MacBook bisa main game apa sih? Nah itu gue main game itu gue rekam gitu. Jadi intinya ya itu, mulai aja dulu kalau memang lo kepingin tertarik berkarir di dunia YouTube. Ya kalau di Indonesia mungkin kalau pure lu jadi YouTuber di awal susah ya. Karena kan kecuali lu masih dalam tanggungan orang tua kali ya. Kalau masih muda gitu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menghidupi kehidupan kalian gitu, dalam artian lu punya gaji yang layak, itu kayaknya nggak bisa. Lu harus punya kerjaan lain di dunia asli. Pokoknya gitu. Tapi kalau memang lu niatin, gue yakin YouTube ini bisa menjadi pekerjaan tetap kalian dan kalian bisa meninggalkan pekerjaan kalian yang misalnya kalian sekarang kerjanya kantoran mungkin. Tapi gue yakin banget 95% bisa sih kalau YouTube di Indo ya. Menurut gue sih banyak soalnya temen gue yang udah dari sama-sama merintis tapi dia udah jadi tuh ada beberapa gitu. Beda game tapi dia gamenya game auto chess gitu. Jadi memang lebih rame. Tapi dia pekerjaannya dia dulu itu lebih gede dan sekarang malah ditinggal, dia fokusnya ke YouTube gitu. Berarti kan itu berarti bisa nih berarti YouTube buat menjadi istilahnya menghidupi lah. Tapi ya sekali lagi tujuannya jangan itu. Soalnya kalau tujuannya itu susah aja. Pasti di awal-awal menyerah pasti gue yakin banget. Karena ya konsistensi itu lagi yang diperhitungkan ya. Betul. Intinya mungkin kayak bisa dibilang kayak IFL gue deh. Ya awalnya tujuannya cuma iseng-iseng, tapi lama-lama bisa menghasilkan something lah bisa dibilang, walaupun belum terlalu ya. Tapi kan awalnya itu cuma dari kerinduan hati lah bisa dibilang, asik. Dari kerinduan hati, pengen berkomunitas, pengen
pengen ada apa ya, Liga F1 Indonesia, soalnya gue cari-cari nggak ada emang gitu loh. Jadi itu dulu tuh. Nah, kalian punya kerinduan apa nih gitu untuk berkonten di, nggak mungkin nggak harus YouTube ya, ada TikTok sekarang yang bisa kenceng juga. Jadi macam-macam. Jadi cari aja dulu kerinduan hatinya apa nih gitu, sukanya apa nih gitu. Pokoknya nggak terbeban lah bikinnya gitu. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir, kalian berdua tuh biasanya nge-post videonya tuh berapa kali sih dalam seminggu? Lagi. Coba siapa dulu? Oke, gua dulu ya. Berapa kali seminggu? Yang minum obat ya? Tapi kalau misalkan memungkinkan sekali, biasa sehari ada gitu kan. Kalau misalkan memungkinkan, kalau misalkan nggak ada ya jangan dipaksain harus gitu kan. Tapi ya so far sejauh ini ya paling rata-ratanya satu kadang dua. Soalnya ya lagi sempat-sempatnya main game aja gitu, langsung tinggal upload. Tapi kadang satu sih gua gitu. Seminggu sekali loh ya? Bukan sehari satu lagi. Sehari sekali, wah kacau sih. Iya. Gue juga sehari satu dari dulu sebetulnya, tiap jam 9 pagi. Cuma ya kadang-kadang namanya manusia ya, kadang-kadang jam 12 gitu ada yang pokoknya kalau gue uploadnya jam 12 itu berarti gue rekaman yang baru paginya. Jadi kayak ketiduran gitu. Nah, cuma pas di masa-masa bosan kemarin yang tadi gue bilang, bolong seminggu gak upload. Pernah gue seminggu gak upload ada. Jadi kayak bener-bener ada masa jenuhnya lah. Tapi ya balik lagi, maksudnya menurut gue gak apa-apa sih ada masa jenuh, namanya manusia ya. Cuma ya lu harus balik lagi aja gitu, jangan lama-lama gitu, balik lagi aja gitu sih. Dan memang membangun kebiasaan untuk menjadi seorang YouTuber atau content creator sulit ya. Sulit. Tapi sekarang udah terbiasa. Pasti awal-awalnya sulit, tapi lama-lama ya biasa gitu. Jadi kayak malam-malam rekaman gitu. Jadi edit, apalagi PPKM sekarang menurut gua membantu gua banget dalam berkonten. Iya, benar. Jadi lebih jarang kerjaan ke lapangan ya jadinya ya. Betul. Jadi makanya kayak lu harusnya memanfaatkan momen-momen ini buat. Siap pak. Kan lu kemarin bilang mau konten di mana? Ada lagi proses edit juga. Ini benar kalau lu bilang edit itu adalah proses paling menjenuhkan. Iya benar. Nah makanya kalau lu lihat YouTube gua, karena gua editnya sesimpel mungkin gitu, nggak. Kalau Regi mungkin masih ada effort effort ngasih replay gua banget replay. Terus ya pokoknya gua lakuin senyamannya gua lah. Maksudnya so far kan mungkin gua merasa ya itu bedanya gue sama Regi. Kalau Regi mungkin effortnya lebih ya di sini. Kalau gue masih kurang gitu effortnya. Jadi mungkin kalau gue udah merasa wah gue udah dapat duit yang lumayan nih dari YouTube, nah mungkin gue akan nambahin effort gue itu mungkin gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Pokoknya intinya kalian ukur sendiri kemampuan kalian, relanya untuk menyisikan waktu kalian untuk YouTube itu berapa lama gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Oke. Selesai sudah episode 4 ya. 4 di Simpot. Kayaknya 30 menit deh. Ini berapa lama? Ini seru. Oke, thank you Mike sama Regi. Thank you banget udah datang di Simpot ya, Sim Center Podcast. Thank you juga. Terima kasih. Wih, seru. Akhirnya Simpot nggak sendirian ya, nggak cuman gue sendirian. Gue udah tahu nih orang-orang sampai episode ketiga kayak ini nggak ada gestarnya apa lu nya aja yang pengen narsis sendiri dong ya. Tapi ya udahlah. Oke, thank you buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita dari Spotify maupun YouTube. Jangan lupa Simpot setiap hari Rabu dan Jumat ya kita tayang setiap minggunya, pasti akan terus membahas tentang sim racing Indo. Dan mungkin ke depannya mungkin untuk di episode kelima gue akan membahas bagaimana caranya ataupun budget berapa sih sekiranya untuk bisa memulai kehidupan ataupun berkarir di sim racing itu sendiri. So stay tune. Terima kasih buat Mike dan Regi sekali lagi, dan thank you buat teman-teman yang udah nonton.
Gua Renaldo Edo signing off.